Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Ustadz Yudin Taqiyuddin, Ustadz Abdul Muttalib, Umi Thayyibah, para wali santri yang saya hormati, saya cintai, dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita bisa bermuajah dalam rangka halal bihalal dan penyerahan kembali anak-anak ya setelah kami titipan pada orang tua selama bulan puasa Ramadan, dan sekarang sudah kembali lagi ke sini. Dan saya sudah lihat semua kegiatan ibu-ibu, alhamdulillah membanggakan. Anak-anak bisa doa kamilin, ya, bisa mimpin. Orang tuanya juga ikut videoin, seneng anaknya jadi imam, gitu ibu ya, seneng ya, nyetorin ke ustadznya masing-masing di sana, datang ke toko mempromosikan Al-Falaki. Ya, alhamdulillah. Pertama, saya mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira, sehingga mudah-mudahan Al-Falakiyah ada di hati umat. Amin ya rabbal alamin. Al-Falakiyah dari hari-hari tambah berkah. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi kita lihat tentang demonstrasi, metode cepat membaca kitab kuning. Demonstrasi itu ada istilah, Bu. Ini bukan istilah ngarang. Dalam ilmu pendidik ada teori demonstrasi, metode demonstrasi. Ya, menyampaikan ilmu, ada metode ceramah, ada metode tanya jawab, ada metode demonstrasi. Lah kalau tadi itu metode demonstrasi. Bapak Ibu sekalian, perjalanan Al-Falakiyah ini sudah berapa tahun pakai teki? 12 tahun. Alhamdulillah, Al-Falakiyah selama 12 tahun telah melahirkan ratusan para hafizul Quran. Amin ya rabbal alamin. Dicatat oleh kami 90% anak yang dititipkan ke daftar kami dari mulai sanawiyah sampai aliyah, alhamdulillah rata-rata itu 30 juz. Ini prestasi yang sangat membanggakan. Dan maaf sekali, orang yang santri yang menghafal Al-Quran 30 juz, bahkan mungkin sambil dia sekolah dan sekolahnya benar, itu sangat langka. Itu adalah perjuangan hebat orang tua, perjuangan hebat gurunya, perjuangan hebatnya juga anak-anak. Kami paksakan, ya, bagaimana caranya si anak 30 juz harus mampu itu. Banyak di antara anak-anak juga yang menurut pemikiran kami ini nggak bakalan mampu, tapi dengan semangat dan keikhlasan guru-guru dipantau terus. Pokoknya saya nggak mengerti, ini anak harus hafal Al-Quran, berat, pokoknya kudu bisa. Era aing wali murid terus gembor Al-Falakiyah sebagai apa? Sebagai pembenihan Al-Quran, tapi nyatanya anak-anaknya tidak hafal Al-Quran. Pokoknya kudu bisa, walaupun lambat harus selesai, walaupun lambat harus bisa. Alhamdulillah dengan semangatnya guru-guru dipush oleh kita, walaupun gurunya itu juga masih anak-anak juga, terus dipantau dengan terseok-seok. Alhamdulillah 30 juznya selesai. Tetapi ada evaluasi setelah 12 tahun ini. Kalau lulusannya sudah 14 tahun ini, ada evaluasi. Kenapa ada evaluasi? Karena banyak keluhan dari orang tua. Keluhannya apa? Keluhannya di tengah perjalanan ketika anak mau keluar dari sanawiyah, banyak orang tua yang nangis.
Bi, bagaimanapun saya ingin anak ini tetap di sini, enggak pindah. Tapi gimana Bi, ini anak kekeh pengen pindah. Pusing nggak Bu? Ibunya pengen anaknya di sini, anaknya tetap ingin pindah. Dari tahun ke tahun saya bingung bagaimana nih caranya. Karena ternyata anak yang pengen pindah itu tidak mampu menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya seperti anak-anak yang lain. Hujan ya? Ah, geser. Maju Bu sini, nggak apa, maju sini, maju. Yang itu maju sini, ya mudah-mudahan ya ini hujannya hujan yang barokah. Ya nggak apa-apa, saya semangat nih. Nggak apa-apa sini. Ya, ayo. Nah, maju sini, maju masih kosong, maju terus maju. Terus Pak, maju Pak, sini. Biar sekalian dengernya, sekalian nih. Ya. Dah. Balik Bu ya. Jadi sebetulnya kalau ibu-ibu masih mau bersabar dan anaknya bersabar, walaupun itu anak terseok-seok, tapi insya Allah dengan pengalaman mereka pada bisa. Insya Allah 30 juz bisa. Tetapi perjalanan ini mengajak kita terus untuk berpikir keras. Saya pikir ini harus ada solusi. Bagaimana anak mau belajar di sini dengan semangat, mau belajar di sini dengan ketidakterpaksaan. Ada anak yang dipaksakan juga karena takut sama orang tuanya, dipaksakan di sini masuk aliyah ke sini, padahal dia anak udah berat. Akhirnya kelas 10 dia pada pindah. Akhirnya kita juga memaklumi, ya gimana lagi, anak ini udah nggak bisa. Nah disitulah saya ada mengistilahkan bahwa anak-anak yang berat dalam menghafal Quran itu dia tidak berbakat untuk menghafal Al-Quran 30 juz. Paham? Jadi pertama saya garis bawahi dulu, ternyata santri ada dua. Ada yang berbakat 30 juz, ada yang tidak berbakat 30 juz. Oleh karena itu saya harus cari jalan keluar. Bagaimana caranya? Alhamdulillah dapat caranya. Bagaimana caranya? Anak yang tidak berbakat menghafal 30 juz akan kita alihkan dengan dia harus mampu membaca kitab kuning. Padahal Bu, Bapak, kitab kuning juga sama sulitnya. Emang gampang apa baca kitab kuning? Liur sama liurnya. Tetapi alhamdulillah saya memakai di sini metode membaca kitab kuning, metode amsilati. Yang tadi bapak-bapak ibu-ibu sudah menyaksikan. Maaf para lun, itu anak yang tadinya mau pindah, sudah berencana, udah mau pindah, ngajak orang pindah. Betul nggak Bu? Itu saya tahu dari ibu-ibu. Anak saya mah kebawakan. Tadi lagi yang belum pindah, tapi turun jadi yang pindah, ayo nek. Nah, gitu ya. Itu gara-gara apa? Dia pindah gara-gara ikut-ikutan. Ya. Waduh kacau. Akhirnya kumpulin yang tidak berbakat. Kamu berapa juz? 22 tahun. Sekian juz oh bener. Pantesan pengen pindah. Ternyata hafalan Qur'annya berat. Nggak usah dipaksain. Orang masing-masing punya bakat. Orang masing-masing punya kelebihan. Saya berbesar hati dengan anak seperti begini.
kumpulin sama saya. Mana anak-anak yang susah-susah, suruh sini. Udah, sekarang jangan banyak ngomong dulu, kamu nurut sama Abi ya, belajar sekarang, belajar. Saya undang tadi Pak Jamal. Nah, Pak Jamal, berapa bulan belajar nahwu shorof yang cepat? 6 bulan Bi, 6 bulan. Setelah itu apa? Praktik baca kitab. Berapa? 6 bulan. Cukup 1 tahun? Cukup 1 tahun. Siap. Anaknya susah loh Pak Jamal. Dia orangnya malas belajar. Dia orangnya sudah nggak betah di sini. Dia orangnya lawan orang tua. Karena emang pengen pindah. Kasihan. Kita harus cari jalan bagaimana. Ya udah, bismillah Bi. Ajarin ya, ajarin. Udah 4 bulan lapor ke Bi. Bi, anak sudah siap Bi. Yang tadinya 6 bulan, sekarang alhamdulillah 4 bulan. Bener nih, bener. Bisa praktek, insya Allah Bi. Siap ya nanti. Nah, itulah hasilnya tadi ibu-ibu. Itu anak yang tadinya mau keluar, udah mau keluar ngajak orang lagi, kan kasihan ibunya. Alhamdulillah sekarang saya tanya, bocah, lu mau lanjut di sini apa enggak? Enggak Bi. Lanjut. Kenapa lanjut? Betah, enak. Ya kenapa enaknya? Belajarnya enak Bi, nyanyi doangan. Nah, nyanyi doangan. Alhamdulillah. Gunung Salak segitu gedenya, Gunung Salak segitu besarnya, lebih besar hati saya karena saya bisa menjalankan amanah ibu yang datang nangis ke sini minta anaknya tetap di sini. Saya tidak mampu sekarang, insya Allah. Nah, keinginan ibu-ibu yang pengen anaknya di sini, insya Allah anaknya juga sekarang sudah tidak mau pindah lagi. Paham? Dari situlah saya membuat garis-garis besar kurikulum. Petagi robah ayeuna. Kita bicara dengan wali murid bagaimana Al-Falakiyah ke depan. Mulai tahun ajaran baru sekarang, anak-anak dengerin ibu ya, bapak-bapak, supaya paham ini, supaya bisa juga menyampaikan kepada yang lain. Ada program baru di Al-Falakiyah dan insya Allah programnya ini barokah dan hebat. Apa barokah? Ziyadatul khair, tambah baik. Yang tadinya Al-Quran dikuasai, yang tadinya Al-Falakiyah 30 juz di aliyah selesai, sekarang ditambah. Bukan hanya 30 juz, tapi insya Allah anak-anak kita akan bisa baca kitab kuning, bisa hafal Al-Quran, bisa baca kitab. Sakolana bener, prestasi apa lagi untuk anak-anak kita insya Allah. Bi, gimana bahasa Arabnya? Ulah lebat teuing atuh, Quran ongkoh, kitab ongkoh, bahasa Arab ongkoh, pan otak lagi sakitu-kitu nak bisin pejet ente. Paham? 2 aja dulu, insya Allah 2 juga Bu. Langka orang yang lulus aliyah bisa baca kitab, langka. Bisa Quran aja, langka. Dua-duanya tambah langka. Di kita insya Allah mudah semua. Amin ya rabbal alamin. Nih sekarang bagaimana nih perubahannya? Saya rinci perubahannya. 6 bulan pertama anak diajarin qiraati. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah merasakan bagaimana anak-anak ibu setelah 6 bulan di sini. Betul? Bagus bacanya, bisa diuji publik. 6 bulan langsung tes, langsung nanti di wisuda. 6 bulan qiraati. Setelah 6 bulan qiraati, nanti 6 bulan nahwu shorof yang tadi tuh. 6 bulan. Setelah itu nanti praktek mereka. 6 bulan praktek baca kitab. Setelah itu apa? Semester keempat. Semester keempat dia ngapal Quran, mulai ngapal Quran. Tetapi ada kelebihannya. Bi, kenapa enggak ngapal Quran dari awal? Riet kalau ngapal Quran dari awal. Dia harus baca kitab dulu. Sehingga pas di semester 4 dia sudah tahu kedudukan kalimat.
sudah tahu bahasanya, karena selama 1 tahun dia nahu sorob dan mufrodat. Mufrodat itu kosakata, sehingga ketika dia menghafal Al-Quran, dia sudah bisa tajwidnya, dia sudah paham mufradatnya, dia juga sudah paham nahu sorobnya, sehingga pas waktu ngapal Quran insya Allah akan lebih mudah. Paham ibu bu? Paham bapak? Paham ya? Insya Allah akan lebih mudah karena dia tahu artinya. Kalau Al-Falaqiyah, alumni kemarin hafal 30 juz tapi belum tahu artinya, ya, belum tahu artinya. Tapi anak-anak ibu nanti masya Allah lebih hebat daripada yang kemarin. Itulah namanya barokah, ziyadatul khair, tambah baik. Paham nih ya? Semester 5 ngapal Quran, semester 6 ngapal Quran. Nanti di semester 6 kita lihat, panggil ibunya, bu, anak ibu berbakat di aliyah nanti lanjut 30 juz. Bu, anak ibu tidak berbakat 30 juz. Ini selama 3 tahun di sini ngapalnya cuma 5 juz. Udah yang 5 juz dipertahankan, ibu, anak ibu baca kitab. Paham? Nah, nanti supaya senang semuanya, anaknya senang, ibunya juga senang. Insya Allah bu, baca kitab juga bagus ya, baca kitab juga enak nanti. Kalau yang orang baca kitab, dia paham tentang Al-Quran, tentang isi kandungan Al-Quran. Orang yang hafal Quran 30 juz, insya Allah kitabnya juga bisa. Rinciannya nih, rinciannya bu, nanti di aliyahnya anak yang berbakat hafal Al-Quran 30 juz kita bagi waktunya. Kalau anak-anak kan waktunya itu pada subuh ngaji ya, 1,5 jam lah. Setelah sebelum sekolah ngaji, setelah sekolah ngaji 1 jam 1 jam, pada asar ngaji 1,5 jam, pada maghrib ngaji 1 jam, pada isya ngaji lagi 1,5 jam. Kita bagi sekarang yang ngapal Al-Quran, nanti dia ngapal Quran ba'da subuh 1,5 jam. Ngapal kapan lagi? Asar ya, 1,5 jam. Berapa tuh? 3 jam. Pada isya ngapal lagi berapa? 1,5 jam. Jadi berapa? 6 jam. 6 jam sehari dia ngafal Al-Quran. Sisanya di aliyah nih yang 30 juz. Sisanya pada maghrib dia ngaji kitab kuning ya tadi. Sebelum sekolah 1 jam ngaji kitab kuning lagi. Setelah zuhur, setelah makan ngaji kitab lagi 3 kali 1 jam. Jadi 2 jam kitab kuning, 2 jam, 6 jam untuk Quran. Sehingga kitab kuningnya dia lanjut, Qurannya juga hafal. Jadi tidak ada yang dirubah jam Qurannya. Bagi yang kitab dibalik. Kalau tadi 6 jam Al-Quran, sekarang 6 jam kitab. Yang tidak berbakat Quran nih, pada subuh dia ngaji kitab, pada asar dia ngaji kitab, pada isya dia mengaji kitab, pada maghrib Quran, pada sebelum sekolah Quran, setelah sekolah Quran, dibalik. Jadi dua-duanya semua di sini. Walaupun kitab Qurannya tetap ada, paham? Supaya terpelihara terus, karena sayang dia sudah ngapal Quran waktu di sanawiyahnya. Gitu ibu. Ada lagi anak nih, Bi, saya pusing anak saya nih. Apaan? Quran nggak mau dia, capek dengan Quran melulu. Ya. Ada gitu anak, ada bu, saya pengalaman. Ya, ibunya ngomong, dia ngomongin sama anaknya balikin, capek apa melulu.
kitab, ogah. Waduh, pusing ya. Saya kasih alternatif. Udah tong, belajar bahasa Inggris aja ya. Bahasa Inggris. Kira-kira kalau bahasa Inggris 5 jam sehari cukup nggak, Bu? Cukup lah ya. 3 tahun masa kagak bisa bahasa Inggris? Dik, kenapa bahasa Inggris? Buat bekal hidup dia nanti. Quran kagak bisa, ya kan? Nggak mau ngapal Quran, nggak mau kitab, nggak mau bahasa Inggris, lagi mau apa lagi atuh? Jadi anak yang begini ada Bu, jangan merendahkan Bu, dia punya kelebihan lain. Saya ngedidik di sini ribuan anak Bu, ada yang begini, ada yang begini, tapi semuanya ternyata punya kelebihan Bu. Apalagi setelah mahasiswa, ya, hebat datang ke sini. Ya budak di dia mah bandel waktu pesantren, di mahasiswa juara melulu. Gitu berkah Bu, ya. Jangan seuzon sama anak yang bandel, anak yang tidur melulu Bu, nah, anak yang ngeselin. Terus kuliah mah hebat ternyatanya, mikirnya setelah kuliah. Jadi bager di kuliah mah, bager jelema. Iya Bi, mikir Bi, kemarin ditempeleng sama Abi. Ada yang begitu juga ada ya, tapi nggak pernah ya. Yang mentempeleng di sini Abi aja, yang lain nggak boleh nempeleng. Nanti kalau nempeleng Abi dibawain polisi, ya kan? Paham lo? Bercanda Bu ya, bercanda Bapak Ibu ya. Nah inilah, insya Allah. Terakhir, doakan perjuangan yang mulia ini supaya lancar. Kenapa saya sampaikan di sini? Karena sudah ada hasilnya. Kita tidak ngelamun, kita tidak ngecap, kita tidak ngayal enggak. Ini program ngayal nih, ya. Program susah soalnya. Tadi terbukti yang diprogramkan 6 bulan bisa 4 bulan. Coba gitu doangan, atau wajar we 4 bulan menyayang Gustiai. Hebat 4 bulan sudah seperti begitu, hebat Pak. Saya dulu begitu enggak 4 bulan Pak, bisa 4 tahun. Anak saya begitu sekarang. Nah saya yang tahu, saya belajar kitab kuning, kriet Bu, ya. Ada lapis makrun, wah rupa-rupanya. Nasrib lagi salah, wae orang, ya. Nah itu susah Bu, susah. Kenapa ini dikatakan emang mudah Bu, mudah. Anak yang punten, yang tadi tuh punten. Dari sisi belajar, anak sisa itu, ya susah. Tapi alhamdulillah senang saya, ya. Dan jadi alhamdulillah saya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan keluar. Karena bertahun-tahun saya sedih, ya. Setiap masa nawiyah mau lulus, saya padogeng-dogeng, petarik-tarik. Saya punya semangat, orang tua punya semangat, anaknya nggak semangat. Dipaksain di sini juga tetap, ya. Kelas 10-nya pindah. Oleh karena itu udahlah, ya. Kebetulan kita tadi punya sistem baca kitab kuning yang tadinya sulit jadi mudah, ya, dengan pelajaran 70% materinya nyanyi. Jadi enak kalau materi nyanyi, ya. Alhamdulillah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mohon dukungannya, ya. Insya Allah tidak usah khawatir. Anak yang kelas 3 sanawiyah di sini insya Allah akan lanjut semuanya ke aliyah di sini. Itu yang pertama. Yang kedua juga sampaikan ke masyarakat bahwa kita ada program yang kedua, yaitu kita menerima calon mahasiswa Al-Azhar Mesir, ya. Kita didik di sini yang sudah lulus sanawiyah, yang sudah lulus aliyah, yang mau ke Al-Azhar Mesir, insya Allah kita tampung di sini, ya. Nanti setelah dididik di sini dari Al-Azhar langsung mengadakan ujian di sini, tentunya online, ya.
nanti kalau sudah selesai ujian lulus, yang lulus diberangkatin beasiswa di Al-Azharnya. Cuman nanti kita siapin asramanya enggak beasiswa. Di sana ada kiainya, jadi pesantren lagi, ya. Jadi si anak insya Allah terbimbing, ibu-ibu, walaupun ke Mesir, ya terbimbing karena di sana langsung ditampung lagi di adiknya Umi punya pondok di sana, ya nggak usah khawatir, bukan orang lain, ya. Langsung masuk Al-Azhar, langsung belajar dengan adiknya Umi, ada pesantrennya di sana, pesantren Al-Azhar Nusantara Kairo, ya. Jadi itu kerjasama Al-Falakiyah dengan adiknya Umi, insya Allah kita dapat prioritas di sana, sehingga anak tidak liar, ya. Karena banyak, maaf nih Bang, jangan ini ya, banyak banyak yang ke Mesir istilahnya terjun bebas, ya. Ke sana aja ikut ujian, nggak lulus, ya. Akhirnya dia persiapan lagi di sana. Terus kalau nggak diasramakan dia kos di sana. Kalau kos bebas, anak tidak terbimbing, itu kelemahannya. Kalau di kita dibimbing dari belajar di sini sampai lulus, sampai ya kuliah di sana, sampai selesai juga. Dan mudah-mudahan juga anak kita, ya nanti yang mau ke Al-Azhar, insya Allah kita akan urus mulai dari sekarang supaya nanti standarnya adalah standar Al-Azhar. Anak-anak aliyah yang mau ke Al-Azhar siapkan dari sekarang, ya. Nanti ngobrol dengan Abi, nanti kita siapkan dia kurikulumnya, bagaimana si anak ini supaya tidak terlalu lama belajar di sini, tes langsung lulus, gitu ya. Saya lagi ngebangun di sini asram yang hijau itu khusus untuk mahasiswa itu. Juga saya mohon doanya nih Bu nih, ya, doanya Ibu, masya Allah nih, Ibu ini tahajudnya insya Allah lebih rajin daripada bapaknya. Doain anaknya, kalau pengen doa kita makbul, apa katanya Bu? Kalau ingin doa kita makbul, kita juga harus doain orang, jangan ngedoain diri sendiri. Kalau ngedoain orang sama hakikatnya dengan doain kita. Kalau Ibu ngedoain kami, insya Allah doa Ibu juga akan cepat dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malaikat seneng ini orang nggak egois, ya. Doain pondok ini supaya lancar, ya, dalam menghadapi berbagai macam tantangannya. Al-Falakiyah sekarang sedang membangun 18 lokal di Putri. Kira-kira 18 lokal, 18 kelas. 100 juta cukup nggak Bu? Bu, 18 kelas cukup nggak 100 juta? 1 miliar cukup nggak? Mana sini Bang, sini. Sini Bangnya, sini. Saya nggak minta uang, minta doa. Siap janji? Doakan Fatihah, ya. Ya Allah, mudah-mudahan Santri Al-Falakiyah yang sedang dibangun 18 lokal, insya Allah nanti 18 lantai, amin gitu. Ya, kalau sekarang 18 lokal dulu, kita baru 18 lantai dah, supaya cepet jadi, lancar, tanpa ada halang. Buat siapa? Buat anak-anak ibu-ibu, karena di sana banat kalau saya nggak bangun Bu, nggak cukup, sekarang udah penuh, ya. Saya juga bingung mau ngebangun, nggak punya duit, ya, nggak ngebangun, kasihan orang harus ditempatin gitu ya. Bismillah modalnya modal bismillah. Iza azamta fatawakal ala Allah. Kalau kita sudah niat, tinggal tawakal kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Oleh karena itu ya ibu sekalian, karena ibu-ibu sudah mensosialisasikan Al-Falaqiyah ke masyarakat, nanti masyarakat datang ke sini mau belajar, sedih saya kalau nggak jadi gara-gara tempatnya kagak ada ya. Akhirnya dengan memberanikan diri ya saya mencoba lah ya untuk berjuang kembali memenuhi kebutuhan 18 lokal. Insya Allah di atas 3 miliar lebih lah ya, mungkin 4 miliar duitnya jangan ketempo. Insya Allah doa ibu-ibu nih, saya yakin ibu-ibu kalau tahajudnya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Al-Falah, enak amat untuk Al-Falah ya. Hitung-hitungan ngedoa ya, kalau ngedoain orang lain sama dengan ngedoain diri sendiri, bahkan lebih bagus. Nanti ibu-ibu dapat kemudahan ya. Itu aja Bu ya, hujannya gede ya, mudah-mudahan ya acara ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Program Al-Falaqiyah sekarang ini sudah ada perubahan lebih baik lagi. Allah berikan kelancaran, anak-anak ibu tidak pindah dan betah di sini, semua bisa melanjutkan di sini belajar dengan tenang dan istiqomah ya semua belajar di sini. Insya Allah nanti kalau ada apa-apa saya ingatkan kembali ibu-ibu, jangan segan-segan. Ibu-ibu punya wali kamar. Nah, kalau ada apa-apa tanya wali kamarnya. Bajunya hilang tanya wali kamarnya. Kenapa hilang? Nggak apa-apa, tanya di sana. Ya, bangun komunikasi dengan wali kamar supaya tidak ada miskomunikasi, tidak ada kesalahpahaman. Kalau ada salah paham nanti walaupun kita berbuat baik jadi salah ya. Oleh karena itu sengaja kami menyiapkan wali kamar supaya komunikasi lancar antara ibu-ibu dengan anak ibu. Mangga ya, sekian aja dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.